Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya dengan datangnya Al-Quran yang dibawa oleh Rasul Allah. Kita mendapatkan arahan, mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan ini. Untuk itulah maka pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita itu ingin mengharap adanya kasih sayang Allah, kita meyakini akan adanya hari kiamat, tentunya banyak kita itu mengingat bagaimana petunjuk-petunjuk Allah yang harus kita ikuti di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan untuk kita teladani di dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Sebelum kita membahas tentang bagaimana keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keluarga, tentunya kita perlu mengenali terlebih dahulu bagaimana sifat-sifat Rasulullah yang secara khusus disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama pada Quran Surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah, ayat ini menjelaskan tentang sifat Rasulullah yang lemah lembut di dalam menyampaikan. Jadi bukan hanya lembah, tapi ada ketegasan di dalam menyampaikan dakwahnya. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah itu pemaaf, bukan hanya sekedar memaafkan, tapi Rasulullah suka memintakan ampun kepada Allah. Kemudian di dalam semua urusan, Rasulullah itu senantiasa melalui musyawarah, termasuk di dalam keluarga. Kemudian bagaimana dari segala usaha yang dilakukan maupun doa, Rasulullah senantiasa melibatkan Allah di dalam segala urusannya. Itulah yang disebut dengan tawakal. Kenapa? Karena Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal. Kemudian yang kedua, sifat Rasul dijelaskan oleh Allah pada Quran Surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ini sifat Rasulullah itu sangat menginginkan agar umatnya itu beriman dan selamat. Kemudian juga belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman.
Kemudian pada Quran surat Al-Fatah ayat 29 tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtawuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad adalah utusan Allah dan orang yang bersama dengan Rasulullah bersikap tegas terhadap orang-orang yang ingkar tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka yang beriman. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tanpa tanda-tanda bekasnya sebagai orang yang melakukan ibadah sholat. Nah, pada ayat ini bahwa sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tegas terhadap segala bentuk keingkaran, orang-orang yang ingkar, kemudian berkasih sayang pada sesama orang yang beriman, karena Rasulullah bersama sahabat, orang yang bertemu dengan Rasul itu, yaitu kalau mereka melakukan ibadah sholat semata-mata hanya mencari karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, jadi kecintaan kita kepada Rasulullah tentunya akan muncul ketika kita mengenal akan sifat-sifat Rasulullah yang disebut secara khusus selain sifat yang 4, siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Kemudian sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, maka Allah memerintahkan agar kita mengikuti dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana pada Quran surat An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Kemudian pada ayat 80 di surat yang sama, surat An-Nisa, mayyuti'ir rasula faqad atau Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi artinya tidak usah dipikir panjang lebar, Rasulullah itu hanya bertugas untuk menyampaikan tentang pesan-pesan Allah, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sendiri di dalam masalah salat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Dalam ibadah haji, khudhu anni manasikakum, disuruh mengambil, ikuti tata cara pelaksanaan ibadah itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pada hadis riwayat Hakim, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan ada semua dua hal yang kamu tidak akan tersesat selamanya bila kamu berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Kita diperintahkan juga untuk berselawat, mengucapkan salawat dan salam sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Sehingga salawatnya Allah yang dimaksud, Allah memberikan rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad yang taat. Malaikat itu senantiasa mendoakan kita. Kemudian kita sebagai orang yang beriman disuruh terus bersalawat sebagai bentuk penghormatan dan ucapkanlah salam kepadanya seperti salam yang ada pada bacaan salat, salawat yang ada pada bacaan
salat, sehingga kalau kita diperintahkan untuk salawat dan salam, itu artinya kita meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita umatnya Nabi Muhammad, ya, seperti Allah menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita berharap agar Allah senantiasa memberikan sanjungan kepada Rasulullah, ya, dan keluarganya, ya, termasuk kita sebagai pengikutnya, karena Allah juga memberikan sanjungan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta pengikutnya. Nah, untuk itulah maka pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi biha ashran, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka dengan salawatnya itu Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam artian kalau kita memohon terus kepada Allah agar supaya Allah memberikan sanjungan pada syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat bimbingan, maka kita akan mendapatkan keselamatan itu, akan dapat sanjungan, karena keislaman kita tentunya sanjungan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita mengenali sifat-sifat Rasulullah dalam Al-Quran, bagaimana bukti cinta kita kepada Rasul, kemudian Allah memerintahkan untuk salawat dan salam, maka pada Quran surat Al-Ahzab ayat 6, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Nah, di dalam keluarga ada istri-istri Rasulullah yang perlu kita contoh, ya, di dalam kehidupannya, bagaimana istri Rasulullah, ya, ketika melakukan kesalahan kemudian ditegur, maka setelah itu tidak mengulang kesalahannya lagi. Jadi bukan berarti tidak ada persoalan di dalam keluarga. Tentunya banyak kisah-kisah di dalam surat Al-Ahzab yang menceritakan, ya, bagaimana keadaan Rasulullah bersama keluarganya. Dalam surat At-Tahrim juga demikian, yang sudah kita kaji tentunya. Maka di sini, ya, kita disuruh jadikan, ya, kalau ada istri Rasulullah yang bernama Khadijah, termasuk salah satu wanita yang sempurna di samping putrinya Fatimah. Kemudian ada juga dua wanita yang disebut dalam surat At-Tahrim ayat 11 dan 12, yaitu Asiyah, istri Fir'aun, dengan kesabarannya menghadapi suaminya dan masyarakatnya, tetap bertahan dalam keimanan. Kemudian Maryam, putri Imran, ya, dengan segala ujiannya, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Rasulullah mengatakan hatiku di Khadijah, cintaku di Aisyah, karena Khadijah termasuk kategori perempuan yang dikatakan sempurna, yang utama, yang mendampingi perjuangan Rasulullah, kemudian diikuti oleh putrinya Fatimah setelah Khadijah wafat. Memang Aisyah tidak disebut pada kelompok wanita yang utama tadi, namun Rasul menyampaikan bahwa Aisyah itu tidak ubahnya seperti garam atau bumbu dalam makanan. Artinya apa? Ada keistimewaan tersendiri, yaitu berkaitan dengan keilmuan, karena hampir beberapa pesan-pesan agama yang ada di memori Aisyah yang sampai kepada kita tentunya. Nah, untuk itulah maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Rasulullah itu sangat baik dengan keluarganya. Rasulullah adalah sosok yang bertanggung jawab untuk memimpin keluarganya. Ketika Rasul menyerahkan putrinya kepada Ali waktu akad nikah, maka
apa yang disampaikan oleh Rasulullah, jangan sakiti Fatimah. Sehingga sebagai bukti bahwa Rasulullah telah menyerahkan putrinya kepada menantunya, maka ketika Rasulullah bangun malam, yang dibangunkan terlebih dahulu adalah Ali bin Abi Thalib, karena tanggung jawab itu dari seorang ayah beralih kepada laki-laki sebagai seorang suami. Nah, ini yang kebanyakan banyak yang sudah melaksanakan, menyerahkan ya ketika akad nikah, namun tidak diteruskan dengan bagaimana tanggung jawab yang perlu dilanjutkan oleh suami itu, hal-hal yang tentunya belum selesai dilakukan oleh laki-laki sebagai ayah, sehingga serah terima itulah makna ijab kabul yang sebenarnya. Jadi bagaimana Rasulullah menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga itu dengan penuh dengan edukasi kepada istrinya. Jadi karena Rasulullah pemaaf, ya, sehingga ketika istrinya melakukan kesalahan, tentunya ketika didiamkan, ya itu bukan berarti kemudian kita mencontoh sepenuhnya, tapi Rasulullah diamnya itu masih menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang petunjuk di dalam Al-Qur'an semuanya sudah ada, bagaimana cara menyelesaikan persoalan keluarga, bagaimana cara persoalan mengenai urusan kemasyarakatan maupun urusan berbangsa dan bernegara. 30 juz di dalam Al-Qur'an telah tersempurna disampaikan oleh Allah kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap kita bersalawat mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan, kesabaran untuk betul-betul membuktikan cinta kita, yaitu dengan ittiba, dengan mentaati, dan juga bersalawat memohon kepada Allah pertolongan agar supaya dalam kita beragama itu satu-satunya yang kita jadikan model dalam kehidupan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri kajian kita kali ini dengan kita bersama-sama memohon kepada Allah pertolongan, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.